Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, kembali berjumpa dengan Ustadz di pembelajaran sejarah Islam. Masyaallah ya, sejarah Islam. Nah, sebelumnya sebentar. Nah, sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan di pertemuan pertama, ya, minggu lalu, tentang materi ajar kita, materi pembelajaran kita di pembahasan sejarah Islam untuk kelas 10 semester 1 dan semester 2. Semester 1 kita akan membahas Bani Umayyah, sebagaimana yang sudah antum lihat semua di layar. Nah, dan semester 2 kita akan membahas Bani Abbasiyah, dan setiap khalifah atau setiap daulah kita akan membahas masing-masing 5 khalifah yang ada, yang terkenal insyaallah. Baik, sebelumnya ya, ada sebuah pertanyaan, ya, mengapa sih kita penting wajib mempelajari sejarah? Nah, ya, yang pertama, banyak ayat Al-Quran yang bercerita tentang sejarah. Sejarah apa itu dalam Al-Quran? Ya, sejarah umat-umat terdahulu. Ya, sejarah umat-umat terdahulu. Bahkan Allah firmankan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah ibratan liulil albab, sebagai pembelajaran, sebagai ibrah yang harusnya bisa diambil oleh ulul albab, orang-orang yang bercerdas. Ya, kalau kita buka Al-Quran itu sepertiganya isinya adalah kisah-kisah umat terdahulu. Ini sejarah. Ya, mulai dari kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Nuh, sampai nanti kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kisah umat-umat terdahulu. Ada kaum Ad, kaum Lut, kaum Saba, dan kaum-kaum yang lain. Jadi sepertiga isi Al-Quran menurut para ulama, Al-Quran itu mempunyai 3 isi besar. Yang pertama isinya tentang tauhid, yang kedua tentang hukum-hukum syar'i, dan yang ketiga tentang kisah-kisah. Nah, sepertiga isi Al-Quran bercerita tentang sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu yang seharusnya bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, ini alasan yang pertama kenapa kita wajib belajar sejarah, terutama sejarah Islam. Ya, sejarah Islam adalah sejarah yang paling pertama harus kita pelajari sebelum sejarah nasional. Jangan kebalik. Ya, sekarang kurikulum yang ada sejarah nasional, sejarah Islam kurang diperhatikan. Harusnya sejarah Islam dulu. Kenapa? Karena kita muslim. Ya, apalagi Indonesia notabene 87% atau kira-kira 80-an% itu muslim. Ya, bagaimana seorang muslim tadi bangga dengan keislamannya kalau dia tidak paham sejarahnya, kan begitu. Nah, yang kedua, kenapa kita penting belajar sejarah? Ya, belajar sejarah itu sebagai membaca masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Ya, ibaratkan kaca spion lah. Ya, ibaratkan kaca spion. Nah, kita melihat bagaimana pengalaman umat di masa lalu dalam menghadapi masalah. Yang namanya sejarah itu kan seperti teori spiral. Ya, kata guru saya ketika di pondok dulu, sejarah itu seperti teori spiral yang mana akan berulang setiap zamannya tapi dengan pelaku yang berbeda. Nah, apa yang dialami umat terdahulu, khususnya contohnya bagi para dai, para ustadz, apa yang dialami oleh para dai di zaman lampau berupa gangguan, siksaan, bulian, persekusi, dan lain-lain, itu juga akan terjadi oleh dai di masa sekarang. Nah, bagaimana cara dai di masa sekarang menghadapi itu semua? Maka kita pelajari bagaimana dai di masa lampau menghadapi itu semua. Nah, ini kan sebagai tolak ukur kita, ya, untuk menghadapi masalah yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, ini perkataan salah seorang muallaf, ya, mantan orientalis yang kemudian masuk Islam, Muhammad Asad. Beliau berkata yang artinya itu bahwasannya tidak akan maju sebuah peradaban kalau dia itu terputus dari masa lalunya. Ya. Jadi kan
Sebagaimana perkataan, saya mengutip perkataan Babe Haikal, ya, dia pernah mengatakan bagaimana cara menghancurkan sebuah generasi. Yang pertama, kasih dia kesenangan duniawi. Ya. Gold, glory, gospel, gitulah bahasa Perancis, bahasa yang ada di sejarah kan gitu. Gold, glory, gospel. Kasih dia kesenangan duniawi. Ya, kebebasan, kemudian kenikmatan dunia, hura-hura. Kemudian yang kedua apa? Putuskan dia dengan sejarahnya. Buat dia lupa dengan sejarahnya. Sehingga generasi tersebut pasti akan hancur, akan rusak. Nah, inilah yang diinginkan orientalis barat. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Islam mempunyai sejarah jejak gemilang yang amat panjang, yang dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin. Ya, kalau mau kita anggap kita mulai dari Khulafaur Rasyidin, ya. Tapi kalau mau bilang dari masa Nabi bahkan. Ya, negara Islam sudah ada di masa Nabi SAW dan itu di Madinah. Kemudian bersambung semasa Khulafaur Rasyidin, disambung di masa Umayyah, disambung di masa Abbasiyah, disambung di masa Turki Utsmani. Dan di antara tiga daulah besar tadi ada daulah-daulah yang lain seperti Daulah Seljuk, Kesultanan Seljuk, Kesultanan Mamluk, ya, Kesultanan Ayyubiyah, Kesultanan Mughal dan yang lainnya. Sudah, jadi semenjak Nabi diutus, ya, semenjak Nabi itu kalau kita anggap semenjak Nabi diutus, ya, itu udah berapa tahun Islam menguasai dunia? Ya, udah ribuan, ya 1200 tahun lah kalau mau kita katakan. Ya, dimulai, apalagi kalau kita katakan dimulai sejak masa Bani Umayyah yang berdiri dari tahun 661 Masehi dan berakhir di tahun 750 Masehi. Nah, Umayyah sendiri di tahun 6 di abad ke-6 atau di abad ke-7 Masehi. Sedangkan dinasti Turki Utsmani runtuh di abad ke-19 Masehi. Berarti dari abad 7 ke 19 ada sekitar 12 abad lamanya saat itu Islam memegang kendali dunia dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah, sekarang inilah yang diinginkan oleh Barat, oleh para orientalis, oleh musuh Islam, bagaimana supaya generasi Islam saat ini buta akan sejarahnya. Dia nggak tahu siapa itu Muawiyah bin Abi Sufyan, dia nggak tahu siapa itu Umar bin Abdul Aziz, dia nggak tahu siapa itu Murad, ya, dia tidak tahu siapa itu Utsman, pencetus khilafah Utsmaniyah pertama, ya, kemudian dia tidak tahu siapa itu Muhammad Al-Fatih, dia tidak tahu siapa itu Sulaiman bin Abdul Malik, dia tidak tahu siapa itu Musa bin Nusair, tidak tahu siapa itu Talhah bin Ubaidillah, tidak tahu siapa itu perebut Andalusia, ya, Tariq bin Ziyad, tidak tahu siapa itu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, yang diketahui sekarang adalah nama-nama artis, nama-nama pemain sepak bola. Ketika ditanya siapa itu tokoh-tokoh Islam yang pernah berjaya di masanya, yang pernah berjasa besar dalam Islam, nggak tahu. Jadi yang menjadi contoh hidup mereka, gaya hidup mereka siapa? Orang-orang kafir. Ya. Dan kita lihat sekarang waliyadzubillah, kaum muslimin sekarang, remaja Islam lebih tertarik main bertiktok ria, ya, daripada menuntut ilmu. Nah, lebih senang bertiktok ria atau bergaya orang-orang kafir, berstyle gaya-gaya orang-orang kafir daripada meneladani bagaimana tokoh-tokoh mereka di zaman lalu. Nah, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar. Nah, kita masuk saja ke pembahasan kita, yaitu membahas dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ini gambar sketsa, ya, sketsa khalifah dari Bani Umayyah. Nah, mereka adalah berasal dari suku Quraisy. Nah, kita lihat di sini ada Qusay, ada Abdul Manaf. Abdul Manaf punya dua anak namanya Hashim dan Abdusyam. Hashim ini nantilah yang menjadi keturunan menjadi keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari keluarga Bani Hashim. Dari Bani Hashim lahir Abdul Muttalib, kakek Nabi.
Kemudian lahir Abu Talib, Abdullah, bapaknya Nabi, dan juga Al-Abbas atau pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian lahirlah dari Abu Talib Uqail, Ali, Muslim, dan Ali. Ya, dari Ali lahir Husain dan Hasan. Dari Abdullah lahir Muhammad. Ya, dari Al-Abbas lahir Abdullah bin Al-Abbas atau Ibnu Abbas, nama pondok kita. Nah, dari Abdu Syam itu lahir namanya Umayyah. Nah, inilah nanti ya, nenek moyang para khalifah Bani Umayyah, karena dia dari Bani Umayyah. Kalau ini Bani Hashim, ini Bani Umayyah, ini Bani Hashim. Nah, nanti kalau Umayyah itu dari kalangan Bani Umayyah, kalau nanti Khalifah Daulah Abbasiyah itu dari kalangan Bani Hashim. Kenapa? Karena keturunan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Baik, Bani Umayyah, dari Umayyah lahir dua anak bernama Abul As dan Harb. Nah, dari Harb ini lahir namanya Abu Sufyan bin Al-Harb. Abu Sufyan punya anak Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi pendiri Daulah Umayyah. Kemudian ada namanya Yazid bin Umayyah dan juga Muawiyah bin Yazid. Abul As punya anak Al-Hakam dan punya anak namanya Affan. Nah, Affan ini punya anak namanya Utsman. Nah, yang kita kenal dengan Utsman bin Affan atau khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Nah, rahimahumullah. Jadi kalau kita lihat silsilah keluarga ini, Utsman bin Affan itu masih mempunyai ikatan saudara dengan Abu Sufyan dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai apa? Sepupu, ya enggak? Ya, sebagai sepupu alias mereka sepupuan. Naam. Nanti setelah meninggalnya Muawiyah bin Yazid, maka terputuslah keturunan Abu Sufyan, sehingga Bani Umayyah diambil alih oleh keturunan Abul As, yaitu dari Al-Hakam. Ya, Al-Hakam nanti khalifahnya adalah Marwan bin Al-Hakam setelah Muawiyah bin Yazid. Setelah Marwan bin Al-Hakam nanti diturunkan kepada kepada Abdul Malik. Ya, nanti setelah itu Abdul Malik bin Marwan. Nah, Marwan ini punya anak tiga, Muhammad, Abdul Aziz, dan Abdul Malik. Nah, khalifah setelah Marwan adalah Abdul Malik. Nah, setelah Abdul Malik itu diwariskan kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah Al-Walid itu diwariskan kekuasaan kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman wafat, maka digantikan oleh penasehatnya yang terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini silsilah keluarga atau silsilah keluarga para khalifah dari Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah sebagaimana yang sudah saya jelaskan itu mempunyai 14 orang khalifah. Nah, mempunyai 14 orang khalifah. Nah, sebelumnya kita lihat bagaimana luas kekuasaan Bani Umayyah. Ya, itu membentang dari Jazirah Arab di sini, terus sampai ke Samarkand, Bukhara. Ya, sudah masuk daerah Rusia ya kalau tidak salah. Sudah masuk ke Samarkand, Bukhara, Kabul. Kemudian ada di Baghdad, ya, di Syam, ya, wilayah Syam. Kemudian ada di Afrika Utara. Afrika Utara itu ya Mesir, kemudian Libya, ya, kemudian Tunisia dan Maroko. Dan sampai kekuasaan mereka ke Andalusia. Andalusia itu adalah Spanyol sekarang dan sebahagian kecil dari Prancis dan Portugal. Nah, ya, Andalusia, Masya Allah ya. Ini kekuasaan Daulah Bani Umayyah. Kalau kita konversikan dengan zaman sekarang, ada berapa negara yang menjadi bawahannya Umayyah? Ya, kalau kita konversikan ya kira-kira sekitar ada 30-an lebih negara yang menjadi bawahan Daulah Bani, yang menjadi bawah kekuasaan Bani Umayyah. Masya Allah, sungguh luas, luar biasa. Padahal daulah ini umurnya singkat, ya, hanya sekitar 90 tahun saja. Nah, kita akan berbicara sekilas tentang awal mula terbentuknya Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah itu terbentuk sebelumnya ada peristiwa besar yaitu Perang Siffin.
perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali, dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, perang ini terjadi tahun 657 Masehi atau tahun 37 Hijriah. Nah, perang ini terjadi kenapa? Apa sebab terjadinya perang ini? Perang ini terjadi karena perbedaan ijtihad antara Ali dan Muawiyah. Apa ijtihadnya? Yaitu ijtihad Muawiyah menuntut darah Utsman, karena Utsman adalah masih bagian dari keluarganya, yaitu sepupunya Muawiyah. Ketika Utsman dibunuh oleh kelompok pemberontak, ya, dan Utsman meninggal, maka tatkala itu kekhalifahan langsung diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkuasa hanya sekitar 5 tahun dan isinya penuh dengan pertikaian dan usaha pemadaman pemberontakan. Taib. Nah, ketika Utsman telah wafat, Muawiyah sebagai keluarga korban atau auliyaul maktul, keluarga korban, meminta pertanggungjawaban kepada Khalifah Ali untuk menuntut kisos atas perbuatan pembunuh, ya, pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Tetapi Khalifah Ali radhiyallahu anhu itu berpandangan lain karena belum saatnya untuk mengkisos. Jadi sama-sama setuju mau mengkisos, cuman Muawiyah ingin segera dilaksanakan, sedangkan Khalifah Ali mengatakan ditunda karena keadaan belum kondusif. Sampai keadaan kondusif baru nanti dilaksanakan hukuman kisos. Muawiyah inginnya segera dituntut, ya, menuntut kisos terhadap pembunuh si Utsman bin Affan. Nah, akhirnya ya tidak tercapai kesepakatan, ya, Muawiyah menolak untuk membaiat Ali karena dia ingin kisos dulu baru dia membaiat. Nah, intinya adalah perbedaan ijtihad, ya, tapi mereka semua sama-sama sahabat mulia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah perang antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, yang mana pertempuran terjadi di daerahnya Muawiyah, di Syam. Nah, ya, terjadi di daerahnya Muawiyah. Dan terjadilah pertempuran sengit, tentu saja jumlah kekuatan Khalifah Ali lebih besar karena beliau adalah presiden, ya, khalifah, sedangkan Muawiyah saat itu posisinya sebagai gubernur Syam. Maka korban yang tewas sekitar 80.000 jiwa dan lebih banyak tewas dari kalangan atau dari kelompoknya Muawiyah. Ketika sudah terdesak, ya, maka mau nggak mau Muawiyah bin Abi Sufyan itu ingin melakukan tahkim, arbitrase, berdamai lah istilahnya dengan tahkim. Maka diutuslah masing-masing dari pihak Ali itu diutus Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian dari pihak Muawiyah itu diutuslah Amr bin As, ya, untuk tahkim. Ya, karena ini peperangan sesama muslim. Ya, ini fitnah besar tatkala itu. Nah, ya, ini perang besar sesama muslim bahkan antara dua sahabat yang mulia. Baik. Nah, setelah tahkim tadi maka peperangan usai, ya, kembali usai. Setelah usai, nah, setelah itu Ali kembali ke Kufah, ya, tatkala itu ibu kota telah dipindahkan ke Kufah. Nah, dari Madinah dipindahkan ke Kufah. Khalifah Ali kembali ke Kufah. Kemudian terjadi perang setelahnya adalah perang Nahawan, ya, perang Nahawan. Perang dalam memberantas kelompok Khawarij. Di sana Khawarij ditumpas habis oleh Khalifah Ali dan pasukannya. Tetapi masih ada sisa-sisa kelompok Khawarij yang selamat, ya, dan akhirnya mereka dendam kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij tulen. Ya, seorang Khawarij tulen. Jadi dia dendam sama Khalifah Ali, maka tak lama kemudian setelah peristiwa perang Nahawan tadi, di bulan suci Ramadan, ya, ada 3 orang, ya, 3 orang. Yang pertama Abdurrahman bin Muljam, kemudian ada 2 orang temannya,
dia 2 orang temannya, namanya Ustadz lupa. Mereka ini bersekongkol untuk membunuh 1 orang masing-masing. Abdurrahman bin Muljam mengincar Ali, sedangkan temannya Abdurrahman yang pertama itu mengincar Amr bin As. Kemudian temannya yang ketiga itu mengincar Abu Musa al-Ash'ari, yaitu tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Taib, singkat cerita, Abdurrahman bin Muljam berangkat menuju Kufah. Ya, sedangkan yang lain berangkat menuju Mesir untuk mencari Amr bin As dan ke tempatnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Tapi kita fokus di sini kepada Abdurrahman bin al-Muljam. Dia berangkat menuju Kufah. Ya, ketika sampai di Kufah, dia bertemu dengan seorang wanita. Ya, bernama Fitam. Bertemu dengan seorang wanita bernama Fitam yang memang wanita ini cantik. Ya, kembang desa lah kalau bahasa kitanya. Nah, si Abdurrahman bin Muljam jatuh cinta kepada Fitam. Baik. Dan ternyata Fitam ini juga adalah Khawarij, yang mana keluarganya tewas di perang Nahwan, dibasmi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Taib. Nah, mengetahui kalau dia mau dilamar sama Abdurrahman bin Muljam, maka Fitam memberikan syarat mahar. Apa maharnya? Yaitu berikan aku kepala Ali. Ya, waliyadzubillah. Nah, maka Abdurrahman bin Muljam pun senang. Ya. Kenapa senang? Karena memang tujuan dia ke Kufah untuk membunuh Ali. Ketemu wanita cantik yang ingin dia nikahi, maharnya adalah kepala Ali. Ini kan jadi sepaket gitu. Cocok. Ya, pasangan cocok. Maka singkat cerita, si Fitam memberikan salah seorang budaknya memberikan salah seorang orangnya untuk membantu si Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Khalifah Ali mau sholat subuh, jadi di zaman Khulafaur Rasyidin kalau kita lihat itu sangat berbeda dengan para khalifah di masa daulah-daulah Islam. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin itu antara khalifah dengan rakyatnya nggak ada beda. Artinya khalifah tinggal di sekitar di wilayah rakyatnya, tidak ada istana tuh nggak ada. Ya. Jadi khalifah tinggal di mana? Ya tinggal berdampingan dengan rakyatnya. Tidak pakai pengawal, ya. Kalau pembantu iya, karena memang khalifah butuh pembantu. Karena tugas khalifah berat. Ya seperti Umar kan mempunyai pelayan, pembantunya. Tapi kalau dalam artian pengawal, kemudian tinggal di sebuah istana yang mana istana tadi isinya keluarga kerajaan semua, ini kan hanya terjadi di masa daulah Islam, bukan di masa Khulafaur Rasyidin. Makanya ketika Imam Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu bangun subuh mau ke masjid sholat, beliau keluar sendirian, tidak ditemani pengawal. Dan kebiasaan para khalifah ketika bangun subuh itu membangunkan masyarakatnya, subhanallah ya. Coba ada khalifah zaman sekarang seperti itu ya, atau coba ada presiden yang seperti itu, bangun subuh kemudian keliling ya, yang bisa dia bangunkan, keliling sekitar tempat tinggalnya untuk membangunkan rakyatnya untuk sholat subuh. Masya Allah. Ini kalau kita mempunyai presiden seperti ini, maka Allah akan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ya jauh panggang dari api ya. Tapi wallahu alam, kita doa semoga saja kita mempunyai pemimpin yang demikian. Jadi kita lanjutkan. Khalifah Ali keluar untuk membangunkan rakyat yang ada di sekitar rumahnya untuk sholat subuh jamaah. Dan ini sudah diincar oleh Abdurrahman bin Muljam karena mereka tahu ya kebiasaan Khalifah Ali. Nah, ketika sudah sampai di masjid dan akan melaksanakan sholat, ya ketika Imam Khalifah Ali telah memasuki masjid, nah disitulah
kesempatannya Abdurrahman bin Muljam untuk menikam Khalifah Ali dengan pisau yang memang sudah dibubuhi racun. Nah, ditebaslah, ditikamlah Khalifah Ali dan mengenai kepala beliau. Ya, bercucuranlah darah, Khalifah Ali terjatuh, tumbang, dan terkena racun dari belati yang dipakai untuk menusuk beliau atau melukai beliau. Nah, apakah langsung tewas? Tidak. Khalifah Ali sempat bertahan selama 3 hari, kemudian akhirnya beliau wafat ya di sisi para sahabat yang lain. Ya, beliau wafat rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Dan si Abdurrahman bin Muljam serta pembantunya pun dibunuh. Tapi akhirnya nggak jadi nikah ya, nggak jadi nikah dengan si Fitam. Nah, setelah beliau wafat rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, beliau wafat di bulan mulia. Beliau adalah sahabat pertama. Kemudian wafat karena dibunuh. Kemudian wafat di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ya, ini betapa mulianya keadaan wafatnya Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah wafat, maka tatkala itu anaknya Hasan bin Ali dibaiat oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah selanjutnya. Akan tetapi Hasan pun tidak lama menjabatnya. Hasan menjabat hanya sekitar 6 bulan lamanya. Hasan melihat saat itu pengaruh Muawiyah bin Abi Sufyan lebih kuat daripada pengaruh beliau. Dan Hasan pun ingin mempersatukan kaum muslimin. Hasan bin Ali tidak ingin lagi larut dalam pertikaian. Dia ingin muslimin kembali bersatu di bawah satu pemimpin yang sah. Maka dengan melihat kondisi demikian dan melihat bahwasannya pengaruh Muawiyah bin Abi Sufyan, karena beliau sudah lama memimpin Syam, selama 20 tahun telah memimpin Syam dan disukai oleh masyarakat Syam karena beliau sahabat mulia, pemimpin yang adil. Ya, Muawiyah pun sedih ketika Ali bin Abi Thalib wafat. Meskipun pernah bertikai, tapi beliau sangat mencintai, menyayangi Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Beliau sahabat mulia dan termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun 41 Hijriyah. Dan dikenal sebagai tahun jamaah atau Amul Jamaah, tahun persatuan, yang mana muslimin sebelumnya bertikai, lelah dengan pertikaian setelah wafatnya Utsman bin Affan. Kemudian akhirnya di tahun 41 Hijriah muslimin kembali bersatu dalam satu kepemimpinan yang kuat yang dipimpin oleh sahabat mulia juga, anaknya Abu Sufyan yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dengan begitu ya berdirilah saat itu resmi berdiri apa? Berdiri Daulah Bani Umayyah dengan pimpinan pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Taib ini para khalifah dari Bani Umayyah ya, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah dan seterusnya, ada sekitar 14 khalifah. Nah, begitu para thalibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membahas adalah asal muasal berdirinya Bani Umayyah. Ya, bagaimana prosesnya, apa saja peristiwa yang terjadi sebelum Umayyah berdiri. Nah, sudah Ustaz jelaskan barusan ya. Di sana ada perang Siffin, ada perang Nahawan, dan di sana ada peristiwa Amul Jamaah. Ya, setelah itu barulah berdiri Bani Umayyah di tahun 41 Hijriah atau tahun 661 Masehi. Ya, 660 atau 661 Masehi. Nah, insyaallah kita akan membahas setelahnya khalifah-khalifah yang terkenal, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, pendirinya, kemudian anaknya Yazid bin Muawiyah, kemudian yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang keempat Sulaiman bin Abdul Malik, dan khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Ya, nanti juga ada sedikit kita singgung
ya di akhir masa Umayyah, yaitu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, khalifah yang terkuat, ya, khalifah kuat yang terakhir di menjelang keruntuhan Bani Umayyah. Nah, insyaallah berikutnya kita akan membahas pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan selaku pendiri Daulah Bani Umayyah. Baik para talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari Ustadz. Ya, jika ada yang mau bertanya silakan hubungi Ustadz via WA. Jika ada kesalahan Ustaz mohon maaf, jika itu benar semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.